dan meniti serta elemen lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Nusantara, keresahan terbesar sebuah bangsa yang sedang berkembang adalah kehilangan jati diri. Program investasi asing di satu sisi membawa angin segar demi denyut nadi perekonomian. Tapi di sisi lain, arus pekerja migran dalam lingkaran investasi modal dan pembangunan membawa serta anasir perilaku jati diri asing, yang tentu saja dibentuk oleh budaya dan tradisi mereka. Sebagai bangsa yang berjiwa besar dan sedang bergerak menuju tujuan yang besar, kita tidak menolak segala bentuk investasi demi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kita perlu waspada agar budaya dan adat istiadat kita sebagai pilar jati diri bangsa tidak tergerus pengaruh budaya asing. Untuk itu, sudah sepatutnya kita memberi apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi kelompok masyarakat yang terus berikhtiar merawat budaya dan tradisi warisan leluhur seperti yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di Desa Wisata Bonjeruk, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Inilah arak-arakan dalam prosesi Daus Gong, sebuah tradisi adat warisan leluhur suku Sasak. Barisan perempuan berjalan dalam suasana khusyuk dengan menjunjung pesaji dan penamat, yakni sesajen atau persembahan dalam bahasa Sasak. Di tengah barisan tampak 4 orang pria mengenakan beskap berpadu bawahan kain tenun merah, menggotong sesajen berupa hasil panen, simbol persembahan seluruh warga. Arak-arakan itu ditutup dengan barisan para sepuh dan penatua adat suku Sasak. Bersama-sama, mereka berjalan menuju satu tujuan, yakni Bun Mertak, sebuah sumur kuno yang diapit sepasang pohon beringin purba. Disinilah sentra ritual sakral Daus Gong dengan segala makna dan simbolismenya. Daus Gong merupakan perjalanan yang dimulai dari rumah Gong atau di sanggar Gong, yang kemudian akan melakukan perjalanan menuju ke sebuah sumur atau sumber air, di mana dalam perjalanannya kelompok musik ini akan memainkan musik dan akan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat dan akan membawa perangkat yang terdiri dari jajan-jajan tradisional dan juga sesaji atau makanan yang nanti akan digunakan di tempat itu, di sumur, untuk melakukan kegiatan roah atau syukuran. Sumur kuno yang tak pernah kering adalah simbol penyucian diri serta sumber kehidupan yang tak pernah mengering. Sementara 2 pohon beringin purba dipercaya memiliki kekuatan spiritual dan merupakan lambang keseimbangan antara dunia maskulin dan feminin. Kedua pohon purba ini diberi nama Nine yang berarti perempuan dan Mame yang berarti laki-laki dalam bahasa suku Sasak. Bagi warga suku Sasak, sumur tua atau Bun Merta ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni kerajaan pada masa silam. Dikisahkan bahwa Bun Mertak sudah ada sejak Sasak berada di bawah kekuasaan kerajaan Buleleng, Bali. Pada masa itu, Raja Buleleng memerintahkan untuk membangun dan menjadikan sumur ini sebagai sumber mata air
untuk ritual suci bagi kerajaan dan masyarakat Bali. Tapi perintah itu dijawab dengan perlawanan oleh rakyat Sasak. Bun Merta sebenarnya merupakan sumber air yang tidak pernah putus. Menurut informasi dari masyarakat lokal, dulu di zaman pemerintahan Bali atau kerajaan Bali yang ada di Lombok, itu pernah akan dijadikan sebagai air suci untuk keperluan orang Bali saat itu. Nah, masyarakat tentunya belum menerima, kemudian mereka menyumbat lubang atau saluran mata airnya dengan padi dan juga uang keping, dengan tujuan supaya mata airnya itu tidak memancar. Nah, itu pun kemudian dengan kegiatan tersebut maka Bun Merta ini tidak jadi dijadikan sebagai tempat bagi orang Bali, sehingga bisa dipertahankan hingga dengan hari ini. Setelah melewati perjalanan sekitar setengah jam, arak-arakan tiba di sumur kuno Bun Merta. Di sini, semua pesaji dan penamat diletakkan di atas tembok yang mengelilingi sumur. Nuansa sakral dan mistik begitu kental seiring asap dupa yang membumbung dari wadah yang dinyalakan oleh sang pemimpin upacara. Inilah pembuka berbagai macam ritual yang akan dilakukan selanjutnya. Sang pemimpin upacara memanjatkan doa mewakili seluruh peserta upacara. Setelah ritual pembuka, mulailah rangkaian ritual sakral dilakukan. Pertama-tama, pemimpin upacara akan memandikan seekor ayam putih dengan air sumur. Biasanya, selain seekor ayam putih, dilakukan pula ritual mandi keris yang memiliki arti dan makna spiritual bagi masyarakat suku Sasak. Mereka percaya penyucian dua elemen alam ini merupakan simbol menolak bala. Ayam putih yang merupakan syaratnya itu menandakan bagaimana keikhlasan. Apa yang kita sampaikan harus sesuai dengan kenyataan. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan tindakan. Jadi harus ikhlas seperti warna putih. Nah, nanti siapapun yang akan dapat ayamnya itu kita harus ikhlas menerima tanpa harus ada rasa iri dan dengki, dan nilai-nilai inilah yang akan diterapkan terus untuk semua masyarakat Bonjeruk, nilai-nilai keikhlasan. Setelah ritual memandikan ayam putih, selanjutnya para pemain gendang belek, salah satu alat musik tradisional khas Lombok, akan memainkan musik mereka dengan mengelilingi sumur sampai 9 kali. Ini juga sebuah ritual simbolik, di mana angka 9 dipercaya melambangkan keharmonisan dan kekuatan abadi. Di sumur kuno ini, semua elemen disucikan lewat ritual pembersihan atau pemandian. Demikian pula peralatan musik yang dimainkan untuk mengiringi upacara Daus Gong. Nah, tujuan dari memandikan alat musik ini adalah mencari keberkahan atau kemajuan, dan juga untuk memupuk silaturahmi antar sekehe biar ada kekompakan dalam bermain. Kemudian filosofi yang terkandung untuk kegiatan ini adalah bahwa mata air merupakan sumber kehidupan dan amat penting dalam kehidupan kita, sehingga apapun sebenarnya bisa dimandikan, termasuk alat musik. Pada saat sepuh adat dan semua yang terlibat langsung dalam upacara menjalankan perannya di depan layar, kaum perempuan mengurusi urusan domestik, memasak untuk makanan segenap warga dan undangan. Inilah sisi lain dari upacara Daus Gong yang menampilkan sikap kerjasama dan gotong royong di antara masyarakat suku Sasak. Mereka memasak dengan cara tradisional menggunakan tungku api yang disusun dari bata merah.
Sahabat Nusantara, upacara Daus Gong merupakan warisan leluhur suku Sasak. Dari rangkaian ritual yang dijalankan, tercermin makna luhur yang menyiratkan keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan pencipta semesta alam. Di sumur kuno pun mertak, simbolisme silaturahmi antara manusia, alam, dan sang empunya semesta begitu terasa. Warga datang membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kepada alam yang terus mengalirkan rezeki tanpa henti. Di sana terjadi perjumpaan dengan zat yang tak terlihat, ruh yang menguasai langit dan bumi melalui doa dan ritual yang dilaksanakan dalam suasana sakral dan mistik. Hingga saat ini, Bun Mertak tidak hanya digunakan untuk Daus Gong, juga ada beberapa anggota masyarakat yang ada di sekelilingnya itu menggunakan sumur sebagai tempat untuk kebutuhan air setiap hari, seperti untuk mandi, untuk mencuci, dan ada beberapa kelompok masyarakat yang memang menggunakan air ini untuk keperluan ritual lainnya, seperti memandikan keris, kemudian untuk memohon keberkatan juga dengan ritual yang tentunya tetap berada dalam koridor syariah Islam. Tradisi Daus Gong ini tidak hanya terdapat di desa Bonjeruk, terdapat juga di beberapa desa lain. Namun Daus Gong ini kemudian tidak banyak desa-desa yang menjadikannya sebagai rutinitas setiap tahun. Nah, Bonjeruk adalah salah satu yang melakukan kegiatan ini setiap tahun. Dari desa Bonjeruk, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Emmanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.